Setelah Nona Huayan menjadi pengikut dari Chuyun, Chuyun pun berjanji ia pasti akan menghabisi Nanggong Junji. Inilah janjinya kepada Nona Huayan. Sedangkan Chuyun bergumam bahwa Dong Fang Xiu satu orang dengan dua bakat martial soul dan bloodline. Chuyun merasa ini benar-benar sebuah kebetulan. Apakah ini direncanakan dengan cermat oleh manusia? Ataukah ini adalah permainan yang diatur oleh Kaisar Reinkarnasi di Tianyi? 又是地天一的布局。既然血脉双天赋者，这是我楚星云对你的承诺。又是地天一的布局。 Tidak lama muncullah Nona Bing yang melihat godaan dari Nona Huayan kepada Chuyun sebelumnya. Ia pun memuji Chuyun yang dapat menahan godaan seperti itu. Ketika berpapasan dengan Nona Huayan, Nona Bing pun mengatakan bahwa Ding Xiang dan Nona Ning bersaudari memerintah halaman bawah dan atas Akademi Nanming, sedangkan Chuyun bertanggung jawab atas pengaturan hubungan dari halaman bawah dan atas. Nona Bing pun menjamin Chuyun beserta kelompoknya akan membantu Nona Huayan naik menjadi kepala keluarga Nanggong. Dengan begini, seluruh provinsi di selatan akan menjadi milik Chuyun. Nona Huayan menanyakan apa hubungan Nona Bing dengan Chuyun. Ditegaskan oleh Nona Bing bahwa Chuyun adalah tuannya. Di sisi lain juga ia adalah penasihat militer Chuyun. Ia pun memberikan peringatan Chuyun memang pahlawan yang luar biasa. Jadi Nona Huayan jangan ada pikiran nakal kepada Chuyun. Direspon oleh Nona Huayan, jangan khawatirkan hal tersebut. Pertarungan puncak antara Chuyun dan Nanggong Junji akan menentukan nasib Nanggong Huayan dan juga nasib seluruh provinsi di selatan. Ia pun berharap bahwa timbangan takdir akan condong kepada dirinya. Setelah hal itu, Chuyun ada di dalam pagoda Dewa Api. Di sana ia pun langsung akan diserang oleh salah satu murid. Namun dengan mudahnya Chuyun mengalahkan murid tersebut hingga murid itu tercemplung ke dalam lahar api. Kata Chuyun, selain bertarung, ia harus mencari tahu aturan pagoda Dewa Api agar ia tidak tersingkir. Murid wanita juga muncul untuk menyerang Chuyun, tapi Chuyun dengan mudah mengalahkannya lagi. Chuyun menyadari di tempat dengan kecerahan tinggi magma dapat dengan mudah untuk meletus. Sedangkan area kusam tidak masalah jika menginjaknya, bahkan jika sudah menemukan polanya. Tapi Nanggong Junji adalah orang berbakat pertama yang mengumpulkan 100.000 poin, dan ia pun tidak boleh meremehkan Nanggong Junji. Tidak lama ada sebuah panah yang mengarah kepada Chuyun. Chuyun dengan mudah menghindarinya. Muncullah praktisi panah, ia pun tidak menyangka Chuyun bisa menghindari panahnya. Ditambah lagi di Akademi Nanming, sebenarnya ada orang yang bisa menghindari panah airnya, dan Chuyun adalah orang pertama. Chuyun menduga bahwa praktisi itu bukan dari Akademi Nanming. Praktisi itu bilang bahwa ia dari Akademi Guishu. 谁属性？没想到南明学府。谁属性？ Ia pun hanya ingin melihat berapa banyak murid berbakat yang ada di Akademi Nanming, dan ia telah kecewa dalam beberapa hari karena tidak ada orang yang bisa menahan panah airnya selain Chuyun. Daripada itu, ia berharap Chuyun bisa bertahan lebih lama. Ditegaskan oleh Chuyun tenang saja, ia akan pergi lebih lambat dari praktisi itu, yang artinya Chuyun pasti akan menang. Sembari menarik panahnya itu, praktisi tersebut bilang bahwa air di atas api dan Chuyun pasti akan kalah. Ditantang oleh Chuyun, jika hanya segitu kemampuan dari praktisi tersebut, maka menurut Chuyun lebih baik praktisi itu menyerah saja. Serangan panah pun terus menyerang kepada Chuyun, tapi Chuyun berhasil menghindari semuanya. Terlihat praktisi itu tetap berpegang teguh bahwa air di atas api, dan Chuyun tidak akan pernah bisa melanggar hukum alam. Ia pun menyerang dengan panah naga airnya. Namun ditegaskan oleh Chuyun sembari mengeluarkan kekuatan Phoenix bahwa cara bagi air untuk mengatasi api adalah dengan bertarung pada tingkat yang sama. Praktisi itu pun menjadi terkejut bahwa Chuyun memiliki api nirvana yang paling misterius dalam legenda. Kekuatan api Phoenix nirvana pun dengan mudahnya mengalahkan praktisi tersebut. 还不错，是吧？你竟然！
难道？还不错。 Dikatakan oleh Chuyun, seandainya saja praktisi itu lebih bertahan lama, tidak lama Chuyun diperingati oleh Nona Bing bahwa Nanggung Junji sudah muncul. Tidak lama Nanggung Junji muncul, ia pun mengatakan, ternyata orang ini adalah Chuyun. Apakah Chuyun ingin membalaskan dendam kepadanya? Direspon oleh Chuyun bahwa Nanggong tidak memenuhi syarat untuk ia membalas dendam. Kata Nanggong, Chuyun pikir dengan mengalahkan Dongfang dalam ujian masuk sudah bisa membuat Chuyun sombong dan begitu angkuh. Ia pun mengakui bahwa gerakan pedang Chuyun memanglah hebat, tapi jika mereka bisa menggunakan teknik Supreme Emperor, maka bisa dengan mudah mengalahkan Chuyun. Ditanya oleh Chuyun apakah Nanggong datang ke sini hanya untuk mengejek dirinya, kata Nanggong tentu saja lebih dari itu. Ia tidak akan menyembunyikan dari Chuyun bahwa 3 tahun yang lalu kami 5 jenius besar bersatu untuk memindahkan 10.000 pengrajin dari Pulau Tianggong dan mengambil panah roh iblis dari Chuyun yang pada akhirnya membuat Chuyun kehilangan pangkatnya lalu diusir dari Akademi Jiao. Kata Chuyun, hanya itu yang kalian punya. Dan Nanggong berpikir bahwa ia tidak mengetahuinya padahal ia tahu tentang hal tersebut. Lalu kemudian Chuyun mulai menyerang dengan serangan pedangnya. Nanggong bertahan dengan perisai. Chuyun mengetahui bahwa itu adalah perisai oktagon bumi. Nanggong merespon karena Chuyun sudah mengetahuinya. Apa yang akan Chuyun lakukan? 终让你被剥夺了军衔，出来又能怎样？ Karena selama 4 Supreme Emperor masih hidup, Chuyun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ditegaskan oleh Chuyun, seorang pria yang bergantung pada orang lain, yakni untuk hidup, itu sungguh sangat menyedihkan. Hal itu pastinya membuat Nanggong menjadi marah. Ia pun menyerang dengan perisai. Mendapat serangan tersebut, Chuyun mengetahui dan ia tidak menyangka bahwa Nanggong mengandalkan api 5 elemen dan mampu melumpuhkan 5 elemen kekuatan spiritual sesuka hati. Dikatakan oleh Nanggong bahwa ia juga tidak akan menyembunyikan ini dari Chuyun, bahwa 2 tahun ini kami telah menyebarkan desas-desus melalui 5 pengawas akademi militer bahwa Liu Xiang hanyalah sebuah boneka. Dan Chuyunlah yang mencoba untuk mengendalikan dan merebut kekuasaan militer. Mendengar hal itu, Chuyun berkata, tidak heran bahwa Liu Xiang belakangan ini sangat menentang dirinya. Ternyata ini ulah dari 5 jenius besar yang menyebarkan gosip bahwa ialah yang mengendalikan Liu Xiang. Chuyun dengan marah mengatakan ia akan membuat Nanggong menyesali apa yang telah Nanggong perbuat, dan itu akan berakhir di padang lahar ini. Lalu kemudian Chuyun mulai menyerang dengan pedangnya. Serangannya pun berhasil membuat Nanggong terpojok hingga terpental dan hampir saja tercebur ke dalam lahar api. Sembari menggertak, Chuyun menegaskan bahwa Nanggong pikir ia tidak akan berani melawan keturunan dari Supreme Emperor reinkarnasi, sedangkan Nanggong menantang jika Chuyun berani maka habisi dirinya. Akan tetapi Chuyun mengatakan Nanggong berpikir bahwa Nanggong akan keluar dari sini hidup-hidup. Dan ketika Chuyun akan menyerang Nanggong, Nanggong justru berhasil mementalkan serangan Chuyun. Dan ia pun mengeluarkan burung merak 7 warnanya. Chuyun pun berkata, apakah ini Martial Soul 7 warna dari Nanggong? Terlihat Nanggong mengendalikan lahar api untuk dipadukan dengan serangan burung merak 7 warnanya. Sementara Chuyun juga bersiap dengan teknik 13 pedang angin, yakni jurus pedang awan. Serangan dari teknik pedang Chuyun tersebut ternyata tidak berhasil menembus dan mengenai burung merak 7 warna. Dijelaskan oleh Nanggong, ia lupa memberitahu Chuyun tentang kekuatan 5 elemen. Ternyata mereka semua adalah makanan di depan api 5 elemennya. Chuyun mengetahui bahwa harus menyerang secara dekat jika ingin mendapatkan kesempatan. Hingga akhirnya Chuyun pun mengeluarkan teknik langkah kilat dewa kehampaan. Lalu kemudian dilanjut dengan serangan pedang energi angin.
Angin tornado pun menyerang ke arah Nanggong. Serangan tersebut berhasil membuat Nanggong terpental cukup jauh. Nanggong terkejut, ternyata Chuyun mengetahui hukum ruang. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa Nanggong sama sekali bukan tandingannya. Namun ternyata Nanggong punya serangan lainnya. Ia pun mengeluarkan teknik domain 5 elemen dan mengaktifkannya untuk menyerang Chuyun. Mengetahui bahwa ini buruk karena Chuyun tidak bisa keluar dari penghalang kekuatan yang dibuat oleh Nanggong. Terlihat selanjutnya Nanggong pun akan menyerang Chuyun dengan kekuatan burung merak 7 warnanya. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Source of Right part ke-152 nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.